caranya kita juga bakal tanya ke bintang tamu kita hari ini. Nah, udah ada nih Kak Salsanya, kita langsung undang aja ya. Halo. Ya, mana? Halo, Kak Salsa. Halo, Selamat halo, siang. Apa kabar, Kak? siang. Baik, alhamdulillah. Kakak apa kabar? Wow. Baik juga, Alhamdulillah. Oh, oke, milih filter dulu ya, Kak. Iya, Gak apa-apa, Kak, biar makin on point. It's okay. Kak, aku mau iya, nanya seru dulu. banget. Suara aku Boleh? sama gambar aku apakah aman, Kak? Jelas semua? So far sih so good. So far, Gambar so aku good. jelas Oke, gak? thank you. Jelas, aman. Oke. Semakin cantik dengan filter. Aku jadi kayak pengen milih filter juga gitu. Boleh, silakan. Aku pikir Oke, kakak pakai filter loh. enggak, Kayak Kak. berwarna Ini gitu. kalau hitam putih ntar kayak film lama gitu ya, Kak. Agak-agak vintage. Nggak apa-apa, vintage is Kak, cool. cool. Oh iya, Kak, aku Hai. mau nanya. Ih, banyak banget. Iya, banyak banget. Udah antusias banget nih, langsung 1.800 yang nonton, Kak. Emang udah pada Terima nggak sabar kasih. buat nonton Salsabila Adriani. Kak, aku mau nanya dong ke Kak Salsa. Lagi sibuk apa Boleh? nih, Kak, selama pandemi? Nyoba hal baru nggak sih selama pandemi? Coba hal baru pasti, karena kayak mulai ngerasa em, awal-awal pandemi sih senang banget ya jujur. Senangnya tuh bukan Ah, bukan karena apa yang sedang kita hadapi, tapi kayak untuk diri sendiri akhirnya kayak oh akhirnya gue punya sebuah alasan untuk leha-leha di kasur gitu. Terus kan bener kayak banget. itu hal yang paling baik kan, maksudnya kalau bisa tidak keluar ya jangan keluar gitu. Cuman setelah Mm-mm. awal-awal pandemik sekitar 2 bulan di rumah mulai mati gaya kan yang kayak, duh kok gue capek banget ya setiap hari ngeliat HP lagi atau nggak nonton lagi gitu. Sampai akhirnya menemukan momen di mana kayak gue udah capek deh nonton film atau nonton series, kayak udah nggak ada keinginan gitu. Akhirnya mencoba hal baru seperti ngegambar atau mulai ngerajinin home workout, terus lagi belajar piano Oh juga iya. sekarang kayak gitu. Wah. Oh iya, Kak. Oh iya, sebelumnya aku mau ngucapin selamat dulu karena film yang dibintangi sama Kak Salsa baru rilis kemarin ya, tanggal 12 Betul Februari. banget, Yang 12 judulnya Februari. hashtag berhenti di kamu. Selamat, Betul. Kak. Terima kasih banyak. Dan Kak Salsa di situ berperan sebagai Elsa. Betul, Ya, Elsa. tapi ini bukan Elsa yang Let It Go, bukan Elsa yang Frozen ya, teman-teman, beda. Ini Elsanya lebih Bukan, spesial. tapi fun fact-nya adalah jadi Oke. oke, kan di sini bermain bersama Kak Cut juga Kak Roger sebagai Kak Kira dan Dokter Gia kan. Dan Dokter Gia dan Ah, Kak Kira itu ada tokoh aslinya. Elsa pun ada tokoh aslinya, tapi sebenarnya namanya pun bukan Elsa. Dan kenapa Dokter Gia ngasih oh, nama Elsa? Karena emang Elsa tuh dingin seperti Frozen. gitu Jadi ya. emang fun Wah, fact aja gitu. Katanya tuh seperti itu. ah. Oke, nah itu kan udah spoiler-spoiler ya, Kak, tentang karakter di film Mhm. ini gitu, karakter Elsa di film hashtag berhenti di kamu. Nah, aku pengen mulai dengan pertanyaan, sebenarnya film hashtag berhenti di kamu tuh bercerita tentang apa, Kak? Tentang pencarian jodoh Dokter Gia. Jadi Hmm. Dokter Gia mencari jodohnya karena mungkin di saat itu merasa umurnya sudah matang dan sudah ingin menikah. Pokoknya pencarian jodoh lah sampai dia bertemu dengan Elsa dan dia juga bertemu sama Vira gitu. Tapi kalau intinya Oke, pencarian jodoh. tentang pencarian jodoh ya. Jadi ini buat girls atau teman-teman yang lagi nyari jodoh, boleh banget nonton filmnya hashtag berhenti di kamu, karena Iya. kali aja relate gitu ya, Kak. Atau bahkan buat teman-teman yang lagi ngerasa em, ingin ingin lanjut ke jalan yang lebih jauh tapi masih ragu, juga worth it banget sih untuk nonton film ini karena banyak banget pesan yang bisa diambil. Mm-mm. Tuh. Nah, aku mau coba lebih nanya-nanya ke karakter tokohnya yang diperanin sama Kak Salsa nih, yaitu Kak Elsa kan. Mhm. Nah, kalau tadi kan udah sedikit diceritain ya kalau Kak Elsa tuh dingin gitu, sama kayak Elsa Frozen gitu, kurang lebih ya kalau kata dokter Gianya. Nah, tapi
bisa diceritain lagi nggak sih Kak? Mungkin karakter dari tokoh Elsa tuh seperti apa? Elsa tuh perempuan ibu kota, dia sangat pekerja keras, dan dia juga punya masalah. Lucunya adalah di film ini ketiga belah, ketiga, tiga orang yang berperan di sini itu sama-sama memiliki sakit hati gitu. Kayak there's Oh, something wrong with their past. Makanya kayak mereka oke. mencari sosok lainnya itu kan. Nah, Elsa juga punya luka di masa lalunya. Sebenarnya dia lovable, cuman ya karena luka tersebut gitu. Dan dia juga memiliki banyak kesamaan sama dokter Gia. Kayak pernah nggak sih kakak pacaran sama orang, terus ternyata kalian sukanya tuh banyak yang sama gitu, kayak suka sama film Itu seru ini, banget. suka sama buku ini, hobinya ini, dan dia pun begitu sama Ya. dokter Gia. Kayak gitu sih kurang lebih. Oh, udah klop banget ya pokoknya. Nah, Mm-mm. aku tapi ada nggak sih Kak kesamaan karakter antara si tokoh Elsa ini sama karakter aslinya Kak Salsa? Kalau dari secara garis besarnya sih sebenarnya ada ya, Boy. Kalau dibilang hard worker, kita sama-sama hard worker. Hai Kak Elsa di luar sana. Terus abis itu karena dia, ya maksudnya dia perempuan ibu kota yang sangat pekerja keras gitu. Terus ya sebenarnya ada beberapa yang sama, tapi karena bisa dibilang aku belum mencapai tahap percintaannya Kak Elsa, jadi kalau dari segi percintaan kayaknya belum sama gitu. Karena kan ini udah Oke. kayak udah ke titik yang kayak apakah gue akan menikah kayak gitu sih. Heeh, heeh. Oke. Udah Kak, jangan diceritain lebih lanjut karena takutnya Iya, spoiler ya kan. Nah, oke. tapi aku mau nanya proses syutingnya Kak. Ini rupanya proses syuting tuh udah dilakuin sebelum pandemi. Berarti udah lama banget ya Kak. Boleh Yes, diceritain nggak dari proses casting, reading sampai syuting sampai it's a wrap-nya tuh gimana gitu? Karena lokasi syuting film ini juga ada di 5 spot ya Kak. ya, 5 spot dari 3 negara. betul. Gimana tuh Kak? Jadi awalnya itu aku ditawarin untuk bermain di film ini, aku dikasih novelnya juga. Kebetulan kan film ini diangkat dari true story-nya Dr. Gia dan bestseller novel juga. Dan pas aku baca awalnya menarik sih. Terus kan yang pasti aku juga ngobrol sama Bunda kan yang kayak gimana ya Bun, apakah mungkin gitu dan apakah bisa aku berperan sebagai peran ini sampai akhirnya kata Bunda ya sepertinya bisa gitu kan karena sebenarnya kan setiap peran kan wisata karakter ya terus akhirnya I said yes untuk ke Falcon juga ke Mizan mulai reading ketemu sama Kak Cut sama Kak Roger yang sebagai dokter Gia dan Vira abis itu kita ada acting coach-nya juga. Kita beberapa kali nyoba beberapa adegan yang berat. Readingnya pun cepet banget karena kita kepepet sama tanggal berangkatnya. Jadi readingnya tuh sekitar Ah, 1 atau 2 minggu bersama dengan proses foto properti dan sebagainya. Udah sama fitting, tas makeup, segala macam. Terus udah gitu akhirnya kita berangkat ke Paris dulu kalau nggak salah. Sampai lupa nih, aku itu tahun ah, lalu ya. Kayaknya Paris dulu deh. Paris dulu, eh Paris dulu apa Mekah dulu ya? Ya pokoknya kita berangkat, kita berangkat ke Paris, oke, kita berangkat ke dulu Paris, ya. kita syuting di Lyon, habis itu kita juga syuting di Chamonix, itu yang di gunung saljunya itu. Habis itu kita juga syuting di Mekah dan di Madinah. Habis itu kita juga syuting di Indonesia pastinya di Jakarta. Gitu. Iya, benar banget. Nah, Kak Salsa, aku juga sempat nonton, sebelumnya aku sempat nonton live-nya Kak Salsa sama Kak Roger dan Kak Cut kan. Terus Hmm. aku sempat sempat apa namanya? Sempat denger nih katanya Kak Salsa tuh nggak ketemu sosok Kak Elsa ini, jadi agak susah untuk ngenalin karakter, untuk nyesuaiin gue mesti gimana ya kasarannya gitu. Nah, gimana sih Kak Salsa menyiasatinya? Sebenarnya dengan banyak ngobrol sama dokter Gia asli sih. Aku eh, Oh, eh, aku ngobrol banyak terus aku cuma bertanya kayak dok kira-kira kayak Elsa tuh orangnya kayak gimana kalau ngomong kayak gimana karena kan em, kalau kalau Jerama Kacut kan ketemu sama sosok aslinya gitu dan aku juga bertemu iya. dengan dokter Gia dan Kafiranya cuman ya mungkin karena satu dan lain hal jadi aku nggak bisa ketemu sama sosok si Kak Elsa ini tapi dengan garis besar yang dikasih sama dokter Gia aku cukup paham sih gimana cara untuk menjalankannya gitu.
Mm-mm. Nah, Kak, selama proses syuting film hashtag berhenti di kamu itu kan lawan mainnya Kak Roger ya, yang mana ada apa ya perbedaan umur yang cukup jauh gitu lawan mainnya, tapi Iya. mungkin harus beradegan pasang kekasih kayak gitu. Nah, itu ada kesulitan nggak sih Kak? Ada canggung-canggungnya dulu gitu nggak, dan gimana tuh cara ngatasinnya? Awalnya sih iya canggung banget ya, apalagi kan ini pertama kalinya aku bermain dengan pasangan suami istri gitu. Maksudnya kan karakter dan karakter suami istri in the real life. Ya, Jadi awalnya juga agak nggak enak deg-degan gitu banget nggak ya. sih Kak? Iya, kan kayak apapun aku lakukan dalam dalam pengamatannya Kak Acut gitu. Cuman so far selama bekerja ya semuanya profesional aja, dan Kak Roger juga open banget. Maksudnya open adalah banyak ngobrol. Habis itu ketika berperan ya udah kita syuting ya syuting kayak gitu. Mm-mm. Pokoknya profesionalitas aja ya, gitu ya Kak. Ya, betul. Kan proses syutingnya ada yang di luar negeri sama ada yang di dalam negeri nih Kak. Dan salah satu scene epicnya itu yang pas di puncak Gunung Chamonix ya. Kalau nggak salah itu salah satu scene yang epic lah pokoknya, makanya teman-teman harus nonton nih filmnya. Nah itu tuh ada perbedaan yang dirasakan gak sih Kak? Misalnya kayak gue syuting di luar negeri sama di dalam negeri, dan kalau boleh tahu lebih asik syuting di dalam atau di luar negeri ini? Kalau menurut Kak Sebenarnya Salsa? syuting syuting di mana aja sih menyenangkan ya buat aku, karena kan explore hal baru kan. Tapi kalau ditanya luar atau dalam sih dua-duanya sama-sama bagus. Cuman kalau di dalam negeri sebenarnya masih banyak banget tempat yang nggak kalah cantik sama luar negeri sih. Dan itu yang kita sebagai orang Indonesia juga harus menyadari itu gitu. Kalau seandainya kayak, ya maksudnya bisa dibilang, wah gue pengen banget nih ke Menara Eiffel gitu. Sama aja maka orang luar negeri ke Indonesia, gue pengen banget foto di Monas karena itu trademarknya kita sebagai Jakarta gitu kan. Cuman kalau tanya di Benar-benar. luar atau dalam, aku sih sama aja sih Kak. Dua-duanya sama-sama cantik gitu. Sama-sama cantik dan sama-sama menikmati ya Kak, pastinya. Betul. Nah, eh, kalau cerita unik nih Kak, ada nggak sih cerita unik yang Kak Salsa alami kayak, ih gila baru kali ini nih pas gue syuting film hashtag berhenti di kamu, gue ngalamin ini nih, gitu. Ada nggak Kak? Yang pasti umroh sih. Ini kan aku baru pertama kali ke Mekah dan ke Madinah kan. Jadi sama Heeh. Kak Roger juga kayak gitu, dan ini experience yang sangat-sangat luar biasa, dan berterima kasih banget udah diajak ke judul ini karena for the first time aku bisa ke sana dan bisa lihat Ka'bah dan megang Ka'bah dan segala macam itu. Menurut aku Oh, ya Mas. dimanapun, kayak dulu dulu waktu kecil tuh aduh pengen banget ke Eropa, aduh pengen banget ke Amerika gitu, tapi setelah sudah ke Mekah semuanya berubah sih, lebih kayak gila kalau bisa setiap tahun gue bisa balik ke sini pengen banget sih gitu. Dan menurut aku itu udah tempat Mm-mm. paling cantik sih, itu experience yang sangat luar biasa di film itu. Ini ya itu bisa ke sana. Oke, berarti sekalian ibadah ya Kak? Jadi, Iya, alhamdulillah kerjanya sambil ibadah. duniawinya bener, duniawinya dapat, akhiratnya juga dapat gitu ya Kak, balance tuh. Amin. Amin. Terus ini kan film tadi yang udah Kak Salsa bilang juga, film hashtag berhenti di kamu kan diadaptasi dari novelnya Dokter Gia, yang awalnya itu berangkat dari thread Twitter yang cukup viral gitu kan, Iya, terus dibukukan, iya. itu diadaptasi jadi film gitu Kak. Nah, aku mau nanya, ada perbedaan nggak Kak antara si buku sama si filmnya, dan apakah perbedaannya itu cukup signifikan gitu? Sebenarnya kalau dibilang perbedaan pasti ada perbedaan ya, tapi ya gimana sih Kak, kita kan memvisualisasikan sebuah buku gitu. Jadi kalau dibilang pasti ada Tuh. perbedaan, pasti ada perbedaan. Dan ada beberapa scene yang juga ditarik dari buku keduanya Dokter Gia. Jadi buat teman-teman Oh, kalau udah baca yang lanjutannya itu ada beberapa yang ditarik kayak gitu sih. Tapi kalau dibilang signifikan juga nggak signifikan banget. Karena emang di filmnya emang proses pencarian jodoh Dokter Gia sampai akhirnya dia ketemu sama orang yang oke gue berhenti di lo, gitu. Berhenti di kamu. berhenti di Ya akhirnya kamu. finally Oh, find the one lah kalau yang kita omongin dari kemarin gitu. bener banget, bener banget. Nah, eh, pertanyaan terakhir tentang filmnya nih Kak. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan khusus buat Kak Salsa gitu istilahnya. Udah nggak nanya-nanya tentang film lagi. Dan aku juga mau ngingetin ke teman-teman yang lagi nonton nih, ke 916 orang yang lagi nonton After School at Home cewek banget. Kalian juga bisa komen, drop pertanyaannya supaya nanti aku bisa tanyain ke Salsa gitu ya.
Oke, lanjut Kak. Nah, eh, kira-kira menurut Kak Salsa nih, kenapa sih kita semua harus nonton film #berhenti di kamu? Karena banyak banget Kak pesan yang bisa diambil. Maksudnya nggak cuma satu dua pesan. Dan ini, kalaupun aku bilang dari tadi pencarian jodoh, sebenarnya nggak cuma percintaan aja sih, tapi ada sisi keluarga dan ada dari sisi kedokterannya juga yang kayak kan mikirnya kalau dokter tuh kaku atau gimana ya, tapi ternyata di antara kehektikannya dunia perdokteran ternyata banyak banget yang bisa kita ambil, pesan-pesan yang bisa kita ambil kayak gitu sih sebenarnya. Menarik banget lah karena jujur aku juga ngomong sama dokter Gia, dok kenapa ya saya belum pernah gitu ngerasain ketemu sama orang yang unik aja gitu. Dengan caranya dokter Gia Hmm, itu kan unik banget, dia bisa kenal sama Elsa unik, dia bisa kenal sama Vira juga unik, kayak I'm so jealous of you gitu. Lucu banget soalnya. oh iya Kak, aku juga jadi penasaran nih. Kira-kira Kak Salsa mungkin ya Kak, aku ngebayanginnya ada dapat respon dari Kak Elsa nggak sih? Ada nggak kayak Kak Elsa tuh muncul gitu ke Kak Salsa kayak, halo Salsa terima kasih udah memerankan aku dengan baik, atau mungkin lewat dokter Gianya, kayak tolong Enggak bilangin sih. Salsa makasih udah memerankan aku gitu. Karena bertanya-tanya juga kan ini Elsa seperti apa sih orang aslinya gitu. Jujur sampai sekarang juga bertanya-tanya, tapi dokter Gia cukup tertutup juga dengan sosok Nah, aslinya. Tapi aku nggak tahu, mungkin aku yang kurang scroll social media aku, tapi so far aku belum menemukan Kak Elsa yang asli ngechat aku sih. Gitu. Oke, lagi pula juga udah membuka lembaran baru gitu ya. Udah yang lalu udah Betul. di situ aja gitu ya. Nggak usah diungkit-ungkit lagi lah gitu. Udah Atau mantan soalnya. yang aku tahu kedua belah pihak sudah bersama pasangannya masing-masing, sudah sama the one-nya. Jadi ya Hmm, semoga selalu happy ending aja sih. oke, udah sama-sama bahagia gitu ya istilahnya. Nah, sekarang fokus ke pertanyaan Kak tentang Kak Salsa nih. Kak Salsa tuh Hmm. kan udah di dunia seni peran itu udah dari kecil. Udah Hmm. sinetronnya udah banyak, film juga udah beberapa judul yang Kak Salsa bintangi gitu. Nah, ada dan Kak Salsa juga punya single, ada yang sendiri, ada yang kolaborasi juga, ada yang jadi soundtrack juga, bener nggak tuh Kak? Iya, betul. Dan punya channel YouTube yang subscribernya udah banyak banget, puluhan juta, kontennya juga udah banyak dan seru-seru semua Enggak, belum kontennya. belum puluhan juta. Amin, amin, tapi amin. Nah, amin ya Kak. Amin. Nah, aku tuh mau nanya, kira-kira ada project baru nggak Kak? Misalnya nyoba, gue pengen nyoba jadi entrepreneur deh gitu. Musisi udah, jadi aktris udah, YouTuber Em, udah. iya, sebenarnya sebenarnya di apapun pekerjaan atau apapun bidang yang sedang aku jalani, maksudnya sebagai aktris atau sebagai penyanyi ataupun sebagai content creator, aku belum cukup puas dengan diri aku yang sekarang. Maksudnya artinya adalah masih belajar untuk jadi apapun itu. Dan kalau dibilang pengen jadi entrepreneur juga pengen banget. Karena one of my goals adalah punya bisnis sendiri juga. Dan sekarang lagi ya pelan-pelan memasuki dunia bisnis, pelan-pelan belajar juga sih. Kayak gitu. Mumpung masih muda. Kak, ini benar-benar banget Kak, harus explore, harus produktif, banyak kegiatan gitu ya Kak. Nah, ini sambil ngayal-ngayal dulu deh, ini sore-sore kan enak gitu ya, ngayal sedikit. Emang kalau jadi entrepreneur nanti nih Kak, mau buka usaha di bidang apa? Food and beverage kah? Atau skincare? Atau di pokoknya bidang kecantikan misalnya? Kak Salsa udah punya rencana mau buka di bidang apa? Sepertinya food and beverage deh. Aku punya cita-cita pengen punya restoran sendiri. Walaupun aku Asik belum jago banget. masak, tapi aku pengen banget punya restoran sendiri. Gitu. Tapi hobi makan Kak? Cukup hobi makan nggak? Hobi makan juga dibilang hobi makan enggak sih, cuman iya cukup hobi kali ya. Tapi kalau makan banyak juga nggak begitu banyak sih. Karena aku juga nggak nyemil, jadi aku makannya emang makan berat gitu. Oh, pokoknya makan berat aja ya. Mm-mm. Nah, terus aku mau nanya, gimana Kak Salsa nge-manage tenaga?
tenaganya Kak Salsa nih? Karena kan ya syuting mungkin sekarang lagi ada project yang lagi berjalan gitu, project syuting Oh. maupun film atau mau sinetron kayak gitu kan Kak. Nah, gimana sih cara Kak Salsa tuh nge-manage tenaganya Kak Salsa gitu dan menjaga kesehatan lagi pandemi gini juga soalnya. Ya kalau menjaga kesehatan udah pasti aku tetap minum vitamin setiap hari dan itu udah di arrange sama bundaku. Bundaku tidak ada capeknya untuk setiap malam ngegedor pintu kamar aku dan ngasih vitamin. Begitupun juga pagi-pagi sebelum berangkat kerja juga minum vitamin. Terus kalau dibilang ngatur tenaga gimana ya? Karena kan sebenarnya pekerjaan aku juga udah ada porsinya gitu. Maksudnya aku dan tim memanage semuanya dengan baik. Apalagi kan aku juga masih kuliah. Jadi ya semuanya diatur dengan baik dan dijadwalkan dengan baik aja sih Kak. Gitu. Oke. Tapi kayak ada batasan gitu nggak sih Kak? Misalnya gue hari Minggu di minggu ini benar-benar nggak mau melakukan pekerjaan, istilahnya pekerjaan dalam konten misalnya atau bikin lagu. Ada. Pokoknya aku pengen senang-senang aja buat diri aku sendiri gitu. Ada tanggal, bukan tanggal-tanggal sih, ada dalam seminggu ada jadwal untuk aku break 1 hari sih. Gitu. Apalagi kan sekarang Oh, lagi jalan project yang harian, jadi setiap hari syuting. Tapi udah ditetapkan hari dan tanggalnya untuk break. Kalaupun seandainya di hari itu dipakai, diganti dengan hari lainnya. Jadi seminggu pasti ada liburnya. Ya pengen juga lah menikmati usia 20 tahun ini untuk ketemu sama teman-teman dan bener. sebagainya. Gitu. Oh, bener banget Kak. Nah, aku jadi pengen nanya nih, biasanya Kak Salsa kalau lagi me time, itu tuh tipikal orang yang, udah gue pengen, apa namanya, perawatan aja deh gitu, menghabiskan bener-bener untuk diri sendiri, atau dengan orang-orang yang tersayang, atau ngelakuin hobi baru gitu, nyoba hal baru. Gimana tuh Kak? Kayaknya kalau di antara kesibukan aku lebih memilih untuk ngabisin waktu sama orang yang aku sayang deh. Karena skincare Hmm. atau ya pengen juga sih, mesti nyalon segala macam pengen. Cuman kalau seandainya 9/10 aku sibuk, kayaknya satunya aku pakai untuk ngabisin waktu sama yang orang yang aku sayang dan di dekat aku. Gitu. Oke, jadi quality time ya, quality time is the key dengan orang-orang yang kita Iya. sayangi, gitu ya Kak. Sharing-sharing Betul. kehidupan. Mm-mm. Nah, aku juga mau nanya nih Kak, sebelum kita lanjut ke sesi main games, karena habis ini kita mau ada sesi 2 games dulu Kak, sebelum kita Wah, lanjut ke seru banget. Q&A dari teman-teman yang udah drop pertanyaan di kolom komen, gitu ya Kak. Oke. Dan teman-teman juga jangan ragu buat tulisin, pokoknya tulis pertanyaannya apa yang mau ditanyain ke Salsa. Nanti siapa tahu pertanyaan teman-teman yang aku pilih buat tanyain ke Salsa. Gitu ya. Nah, uh, Kak Salsa nih lagi ada project yang lagi berjalan, project apa lagi nih Kak? YouTube kah? Gitu. Tadi yang project harian itu syuting setiap hari itu syuting YouTube atau sinetron atau film lagi jangan-jangan? Lagi ada jalan sinetron sama nanti coming soon bakal ada web series yang keluar juga sih. Tapi udah kita syutingin di akhir tahun kemarin. Oh, Gitu. oh Ditunggu, berarti ditunggu. syuting pas lagi pandemi ya Kak? Ya, Kemarin susah berarti sudah sekali ya pandemi. syuting sedang pandemi. Iya udah. Nah, maksudnya berarti harus tes dulu, harus protokol kesehatan terus sepanjang syuting gitu ya Kak? Iya Boleh untuk diceritain kebaikan sedikit? kita bersama itu hal yang harus dilakukan sih. Sebenarnya web series ini dijalanin sama kantor aku, jadi emang yang bikin adalah kantor aku bersamaan didirect dengan Yusuf Mardika. Itu kita syutingnya di luar kota, tapi emang kita ngikutin protokol kesehatan yang pasti kita juga tetap harus swab dulu, pulang pun swab lagi, kayak gitu sih. Oke, dan emang, maksudnya Kak Salsa pun kalau aku lihat ya, dari channel YouTube-nya, kontennya juga beragam banget. Ada cover, bahkan ada film pendek juga, ada Mm-mm. musikalisasi puisi juga. Kayak seru banget sih, Kak. Multitalenta banget sih. Maksudnya nyoba puisi, sastra iya, seni peran iya, tarik suara iya. Keren. Terima kasih banyak. Bisa lah, kalau semuanya mau belajar juga pasti bisa. Nah tuh, girls dan teman-teman yang lagi nonton, intinya adalah belajar dan berproses gitu ya Kak. Hmm,
Oke, Enjoy. nah aku lanjut ke main games ya Kak, ke sesi games Game yang apa sih, takut pertama. deh aku. Oke, Kita akan sebenarnya main ini game apa? gamesnya simple banget. Nama games yang pertama itu Back Song 4, karena Kak Salsa kan musisi juga nih. Heeh. Suaranya tuh merdu juga kan. Jadi bakal Ya, ada makasih. kurang lebih ada 5 kondisi yang aku bacain. Nah, kira-kira lagu apa sih yang cocok buat didengerin sambil aku bacain kondisinya? Gitu ya, Kak. Oke, oke, oke. Oke, Ini oke. bisa juga buat girls atau teman-teman yang lagi nonton nih rekomendasi lagu gitu, dijadiin playlist. Kira-kira, ih kali aja sama gitu selera musiknya, iya nggak? Boleh. Oke, lanjut ya Kak. Oke. Kondisi yang pertama, apa lagu yang cocok untuk menemani kita menyiram tanaman? Kenapa sih kok menyiram tanaman? Karena kan sekarang tuh banyak yang hobi ini ya, memelihara tanaman gitu. Jadi kira-kira Menyiram kalau sambil dengerin tanaman. lagu apa kira-kira yang cocok sambil didengerin sambil nyiram tanaman, Kak? Eh, susah ya ternyata ya. Menyiram tanaman. Bentar aku bayangin dulu ya. Aku pagi-pagi ya sore-sore nyiram tanaman. Aku dengerin lagu. Kira-kira lagu yang aku dengerin adalah Lagu apa? Iya. kayak lagu klasik seru deh, apa ya? Ah, Kayak Frank lagu Sinatra khas. gitu-gitu seru deh. Atau apa? I always follow the way you look at me. Itu apa ya? LOVE. Wah, Iya, LOVE LOVE. ya. Iya, Kayaknya seru deh. Jadi kan sambil LOVE. kayak, iya, karena kita harus Sambil mencintai tumbuhan. gitu ya. Iya, biar sing along gitu. Bener-bener, Kak, bener, Kak. Nah, Kak Salsa tapi don't be so hard ya, Kak. Pokoknya lagu yang pertama kali langsung terpatri di Iya, otak lo tapi nyanyiin kayak, aja, Kak. Nggak. iya, tapi kalau nyiram tanaman agak agak mikir sih. Oke, kondisi yang kedua ya, Kak. Semoga nggak bikin mikir banget nih. Oke. Lagi lagi nge-reorganize your room. Jadi lagi ngerapihin layout kamar Kak Salsa. Itu kan butuh waktu yang cukup lama ya. Kira-kira kalau dengerin lagu, itu enaknya dengerin lagu apa? Atau albumnya siapa deh? Kan pasti lama tuh. Ada yang jawab lagu Jaipong. Oh, kamu Banyak sih anaknya sebenarnya, kan pasti nggak Jaipong. satu lagu ya, tapi kayaknya lagu yang upbeat deh. Kayaknya seru deh bikin kayak gitu-gitu. Lagu apa ya? Passion Ah, Fruit-nya Drake kayaknya seru. Terus Stay With Me kayaknya seru. Tau nggak? Stay With Me, Mayona Kana na 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 na. Ada lagu Jepang gitu. tahu. Ya ya, Iya. oke oke. Ya itu emang iya sih. Sambil sambil ngegeser-geserin lemari gitu ya kan. Agak Iya joget Kak, dikit jadi kali kayak ya. kayak rame gitu. Bener, bener. Tuh. Oke, kondisi yang ketiga, lagu apa yang cocok didengerin pas lagi skincarean? Kan cukup banyak tuh kalau lagi skincare stepnya. Hmm, lagu apa ya yang cocok? Aku tuh suka banget dengerin lagu, tapi kalau ditanyain kayak ginian kenapa bingung ya? Mungkin Alina Baras seru kali ya, dengerin lagu yang chill gitu kayak fantasy, atau enggak dengerin, ya mungkin kayak Alina Baras lah, yang lebih tenang, Oke, lebih santai gitu. supaya step skincare-nya juga meresap dengan baik ke Iya, kulit-kulit gitu ya biar kan. tenang, tenang, tenang gitu. Nah, terus yang keempat, Kak, lagu apa yang cocok didengerin kalau kita lagi mau ngonten? Salah. Kalau Kak Salsa lagi siap-siap mau ngonten. Soalnya lagi dandan atau lagi ngatur posisi kamera mungkin. Atau ini. Ya aku dibantu jawab nih The Weeknd katanya. Iya, The Weeknd seru sih. Oh, The Weeknd. Yang mana The Iya. Weeknd? Yang terbaru? Save Your Tears. Aku suka Blinding Lights sih, lagi ramai banget Blinding Lights Oh, suka. Blinding The Lights. Weeknd Blinding Lights sama enak. apa sih The Weeknd? Bukan The Weekndnya Sezai. Banyak sih The Weeknd. Aku suka sih The Weeknd. Oke, emang lagunya enak-enak sih, Kak. Sejujurnya, suaranya juga khas. Oke, Mm-mm. yang pertanyaan terakhir, Kak. Lagu apa yang cocok didengerin untuk release your stress or anxiety? Pasti pernah ngerasa stres kan, Kak Salsa? Nah, kira-kira kalau dengerin lagu supaya jadi agak tenang gitu, itu lagunya siapa? Kayak Billie Atau Eilish lagu deh.
Yang Billie Eilish yang... Sebenarnya kan Billie Eilish lagunya agak sedih gitu ya. Cuman sebenarnya aku sedih nggak sedih, aku dengerin lagu sedih sih. Billie Eilish yang ya yang upbeat aja, Bad Guy, seru. Jadi kan kayak lagi, ya. pernah nggak sih Kak kayak lagi galau tapi dengerin lagunya nggak nyambung kan, jadi kayak oke gitu. Kayak oke, gue balik Bener, lagi. bener banget. Iya, kayak nge-boost up energinya kita gitu. Iya, betul. Betul. Biasa lagu rock gitu sih asik sih supaya Aduh, kita aku kayak agak manggut-manggut gitu. pusing aku nanti Kak. Oke, nah selesai Kak. Selamat Kak, salah satu kan bisa Yeay. ngejawab walaupun tadi awal-awal agak-agak playing hard to try, cuma kayak akhirnya bisa selesai 5 pertanyaan dijawab dengan baik. Selamat Kak. Nah, masih ada game satu games lagi, satu jenis games lagi sebelum kita lanjut ke sesi Q&A. Teman-teman, aku juga nggak bosan buat ngingetin supaya kalian tulis pertanyaannya supaya nanti aku bisa tanya ke Kak Salsa. Siapa tahu pertanyaan kalian yang aku pilih. Oke, lanjut ke sesi games yang selanjutnya ya Kak. Jadi akan ada 5 pertanyaan. Kak Salsa, jadi pertanyaannya ada yang milih sama ada yang melanjutkan kali ya. Gimana tuh milih dan melanjutkan? Pokoknya ini nggak susah Kak. Intinya ini gamesnya simple dan tidak susah. Jadi Kak Salsa tidak usah berpikir keras. Takutnya ntar kan jadi terganggu. Nah, aku mulai dari pertanyaan pertama ya Kak. Kak Salsa itu morning person atau night owl? Night owl. Night owl, itu kenapa? Depends sih, depends. Sebenarnya kalau seandainya emang harus pagi ya aku bisa jadi morning person juga. Tapi kalau ini sebenarnya kayak lebih ke night owl deh. Soalnya kalau pagi-pagi, kalaupun bangun jam 7 pagi, misalnya kayak ada keinginan gitu. Kayak aduh pengen deh lari, tapi juga nggak lari. Ujung-ujungnya Larinya kayak lebih memilih untuk iya. Atau nggak lari di treadmill kayak gitu. Cuman kayaknya night owl deh. Gitu. Oke, night owl ya, Kak. Nah, pertanyaan kedua, kalau nggak jadi artis, aku akan menjadi... Oke, aku ulang ya, Kak, pertanyaannya. Ya. Kalau Kak Salsa sekarang nggak jadi artis, kira-kira Kak Salsa jadi apa nih sekarang? Jadi Business spesialis, jadi psikolog? Nggak, business woman. Business woman sih. Business woman. Oke. Tetap keren sih, Kak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pasti keren kok. Ya. Betul, betul banget. Yang ketiga, kalau tidur, lampunya dimatiin atau dinyalain? Matiin lampu tidur. Pakai lampu tidur aja. Oh, jadi nggak yang gelap gulita banget ya, Kak? Tetap ada lampunya, Enggak, cuma lebih temaram mungkin. Iya. Oke. Nggak bisa aku tidur terang-terang. Silau. Nah, pertanyaan selanjutnya, Kak. Kalau bisa milih, dilahirkan di tahun berapa atau di era apa? Kalau bisa memilih nih. Kayaknya aku pengen lahir di tahun 95 deh. Kenapa Kak emang mau dilahirin tahun 95? Nggak apa-apa, kayaknya menyenangkan aja. Maksudnya di tengah-tengah 90 dan 2000 gitu. 95. Jadi ke bawahnya nggak jauh, ke atasnya juga nggak jauh. Nggak jauh, ke atasnya juga nggak terlalu ya. Jadi tetap jiwa old school-nya ada, tapi up to date-nya ada juga gitu ya, balance. Jadi ya 5 tahun lah ngerasain lahir 90-an gitu. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak di games ini, sebelum kita lanjut ke sesi Q&A, karena waktunya terbatas banget teman-teman. Dan Kak Salsa sibuk banget juga soalnya di sini mungkin mau ada live IG lagi, mau lanjut konten. Jadi kita lanjut ke pertanyaan games yang terakhir. Kalau ada... Iya, sorry banget, aku ada yang telepon barusan. Oke, nggak apa-apa Kak. Aku ulang ya pertanyaannya. Ya. Kalau ada masalah, ini sama siapapun ya Kak, boleh sama pacar, boleh sama sahabat, boleh sama orang tua juga. Kalau ada masalah, mending diem-dieman
Atau debat, debat nih mungkin bisa argumentasi ya Kak, nggak harus yang wah gitu. Debat Mm-mm. tapi kelar masalahnya. Debat tapi kelar. Hmm. Soalnya aku Karena nggak suka nggak diem-dieman. sehat diem-dieman. Iya, Hmm. maksudnya kayak misalnya diem-dieman, tapi nantinya ujung-ujungnya kalau ada masalah bisa aja keungkit lagi. Mendingan kalau punya masalah kita Ah, selesaikan, kita cari solusinya. Habis itu kalau sudah baikan lupakan, gitu. benar-benar benar. Jadi nggak ada tuh kayak kalau marahan terus ngungkit lah yang kemarin kamu emang nggak inget ya kamu salahnya ini gitu gitu Ya nggak ada ya udah Kak. skip banget deh, skip. Kayak aduh berisik deh kamu gitu. Kalau udah gitu. Eh, benar-benar. Nah, jadi udah selesai juga Kak games yang selanjutnya yang kedua. Pertanyaannya Yay! sudah habis. Sekarang aku bakal ngebacain pertanyaan-pertanyaan yang udah di-drop sama teman-teman yang nonton live kita hari ini, yang udah nonton After School Oke. at Home cewek banget. Oke. Eh, udah cukup banyak nih Kak yang nanya. Aku mulai ya Kak. Dari ada pertanyaan dari @nailah.salihah12. Kak Salsa, salam kenal. Ini caps lock semua Kak nulisnya, jadi excited banget. Jadi aku gambarinnya juga excited ya. Kak Salsa, salam kenal. Aku mau tanya dong, gimana sih caranya biar diet, tapi nggak bikin lapar terus? Tolong dijawab Kak, ini penting. Tanda serunya 2. Jadi penting Jujur, banget. aku nggak bisa banget diet. Karena aku cinta banget. Oke. Karena seperti aku bilang kan, aku tuh nggak nyemil. Alhamdulillahnya aku nggak nyemil. Banyak orang yang bilang, ya that's why, karena kamu nggak suka nyemil, jadi kamu nggak makan terus. Tapi sekalinya aku tuh makan tuh emang makan berat. Dan aku makan itu sehari 2 atau 3 kali. Maksudnya kalau seandainya. Kalau 3 kali itu berarti sama sarapan. Tapi yang paling penting tuh biasanya aku makan besar di siang dan di malam. Tapi kalau kalau ditanya diet gimana caranya, aku juga agak nggak paham ya. Dan maksudnya aku takut ngasih info yang salah gitu. Cuman menurut aku kalau mau Mm-mm. diet, jangan makan makanan berat di atas jam 6 sih. Maksudnya kalau malam makan, kita makan makanan yang sehat-sehat aja kayak salad gitu-gitu. Karena terakhir kali aku diet yang berhasil itu malam aku nggak makan makan berat, aku makan salad aja setiap hari. Kalau lapar lagi malamnya makan buah, tapi buahnya juga harus dilihatin karena ada buah yang bikin lemak atau gimana gitu kan. Benar, Gitu. benar-benar Kak. Aku jadi penasaran deh, nambahin pertanyaannya si Naila. Ya. Jenis diet apa yang waktu itu Kak Salsabila jalanin? Ini enggak sih kalau kalau tadi Kak Salsa bilang di atas jam 6 nggak boleh makan, kayak diet apa aku lupa, OCD ya, yang nggak boleh di atas jam 6 dan kalau bisa mulai jam makan tuh mulai jam 4 jam setelah kita bangun. Atau gimana kalau Kak Salsa? Sebenarnya cuma aku nggak tahu namanya apa, tapi di atas jam 6 aku udah nggak makan aja sih. Makannya ya kayak gitu, kayak salad aja. Aku nggak Oh, tahu, pokoknya aku salad. kan diet banyak ya, diet keto, diet ini, diet itu, tapi Heeh. aku nggak tahu namanya apa sih Kak. Karena aku cuman kayak yaudah diet malamnya gue nggak makan berat aja gitu. Iya, benar-benar banget. Dan Tapi kalau yang tapi aku baca juga, buat gimana? teman-teman semua, kalau seandainya kalian melakukan itu, percayalah kayak seminggu pertama kalian bakal tersiksa banget yang kayak lapar banget, lapar bin lapar karena perut kalian terbiasa makan malam. Jadi kalau Ah, bisa dipertahanin dulu aja seminggu sampai 2 minggu, karena setelah itu aku waktu itu akhirnya pengen cheating day gitu Kak. Jadi kayak malam-malam aku ah, makan nasi, tapi ternyata berujung tidak baik karena malah jadi mual gitu. Karena asupan makanannya udah berbeda dari biasanya gitu. oke. Nah, Kak Salsa lanjut pertanyaan kedua ya. Dari Oke. Dian NNLF. Dianov, gimana tuh bacanya? Pertanyaannya, Salsa mau lagi nggak syuting di luar negeri? Mau Mau lah. lah, mau lah, kenapa enggak? Pasti mau. Di mana Kak, kalau boleh tahu lokasinya? Kalau bisa milih. Italia ya seru kali ya. Mekah lagi juga nggak apa-apa. Atau nggak Sekalian Yunani. ibadah lagi. Iya, itu Yunani pengen banget. seru banget. Iya, Greece pengen Sebab banget ke sana bener-bener berasa Dewi kalau di sana. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Dari @ftmwti22. Impian project buat kedepannya apa Kak? Project impian kali ya buat kedepannya. Mungkin Kak Salsa udah punya, 5 tahun ke depan gue bikin ini deh gitu.
Hmm, yang mungkin pengen main film lagi tapi dengan karakter yang keluar dari zona nyaman karena aku anaknya agak Seperti susah apa? untuk keluar dari zona nyaman. Ya yang aneh-aneh aja mungkin main action kali tiba-tiba atau Ah, atau atau gimana gitu. Terus kalau heeh, dibilang lagi heeh. ya pengen punya bisnis yang stable sih kalau untuk 5 tahun ke depan. Bisnis yang stable. Amin, Kak. Mm-mm. Semoga terwujud ya. Semoga dimudahkan jalannya. Nah, pertanyaan terakhir nih, Kak. Dari @kinantinuke, pernah baca komen haters? Pernah baca komen haters yang bikin down nggak, Kak? Kalau iya, cara healingnya gimana? Pernah kayak pernah sih, tapi aku sebenarnya orangnya agak cuek-cuek gak cuek gitu. Cuek-cuek Um, nggak cuek? Cuek-cuek gak cuek, kadang-kadang dipikirin, kadang-kadang enggak. Jadi kadang-kadang Ah, emang kalau seandainya moodnya lagi kurang bagus, jadinya kepikiran. Tapi kadang-kadang kayak cuman, ah ya udahlah, ambil positifnya aja. Misalnya dia bilang kayak, misalnya dia ngejudge, misalnya aku ganti potongan rambut, terus dia bilang, nggak cocok rambutnya bagusan yang kemarin, yang sekarang lebih dewasa. Ya udah diambil aja positifnya. Mungkin rambutnya bisa dibentuk yang lebih lebih lain supaya kelihatan lebih muda kayak gitu gitu sih. Ganti aja negatif jadi positif kak. Insya Allah betul. lancar. Insya Allah. Kita juga jadi positif ke depannya gitu ya, Kak? Iya. Nah, karena waktunya udah habis sebetulnya, karena terbatas banget padahal obrolannya masih seru ya, Kak. Mm-mm. Aku masih pengen banyak pertanyaan yang aku ajuin ke Kak Salsa sebenarnya. Tapi untuk dua pertanyaan terakhir, Kak. Eh, Oke. balik lagi ke film #berhenti di kamu, ini tuh bisa ditonton di mana aja, Kak? Kalian bisa streaming online di Disney Plus Hotstar karena sudah mulai stream dari 12 Februari 2021. Iya, benar banget. Jadi langsung sekarang berlangganan Disney Plus Hotstar dan jangan nonton di website atau aplikasi bajakan ya. Iya, Jangan-jangan, ayo lagi kita rame kan nih. Ayo guys. hargai karya di Indonesia. Gitu ya. Mm-mm. Nah, Nanti orang-orang nggak mau buat bikin film closing, lagi. iya benar-benar. Ayo guys, cara mendukungnya seperti itu ya. Nah, buat closing statement nih Kak, karena kita udah di penghujung acara After School at Home kali ini, live bareng Kak Salsabila Adriani, aku mau meminta Kak Salsa, mungkin ada pesan-pesan yang mau Kak Salsa sampaikan buat fansnya Kak Salsa dan teman-teman atau girls yang lagi nonton After School at Home hari ini. Silahkan Yang Kak pasti Salsa. jangan yang pasti jangan lupa untuk teman-teman semua untuk nonton film Berhenti di Kamu yang bisa kalian streaming online di Disney Plus Hotstar. Enjoy the movie, semoga suka. Kalau ada komentar atau apapun itu, feel free untuk nge-DM aku. Dan yang pasti, stay safe and stay healthy. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan protokol kesehatan. Dan sama satu lagi, Bener jangan banyak banget. film. Jangan bajak film. Kalau emang, aduh gimana, bingung deh caranya ngakses Disney Plus Hotstar. Cari temen yang punya Disney Plus Hotstar terus bayar ke dia aja gitu, nonton per filmnya. Iya, Pokoknya atau enggak, caranya harus ilegal ya. jangan. Ilegal, caranya harus legal. Salah, Iya, salah, salah. jangan. No, no, illegal is a no-no. Oke? Ilegal is a no-no maksudnya. Harus yang Mm-mm. legal. Oke, Kak Salsa, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih Udah mau banyak. mampir-mampir ke After School at Home cewek banget sore ini. Ya, Sehat terus Kak Salsa. kakak Semoga juga. karyanya dan apa yang sedang diusahakan Kak Salsa sekarang bisa terwujud dengan maksimal dan jalannya Hmm, dilancarkan semua ya, Kak. amin. Terima kasih banyak. Sampai ketemu. Makasih Kak Salsa. Dah. Dah. Nah, itu dia teman-teman, After School at Home ketiganya cewek banget.id hari ini. Terima kasih banyak yang udah nonton dari awal. Gimana? Seru nggak obrolannya? Tadi kita ngobrolin filmnya yang dibintangi sama Salsabila Adriani, yang judulnya #berhenti di kamu. Kita juga sempat ngobrol-ngobrol seputar kesibukannya dia. Uh, dia jadi YouTube, jadi YouTuber maksudnya, terus dia juga sebagai musisi, udah ngerilis single apa aja, kayak gitu teman-teman. Dan kalau teman-teman punya ide siapa lagi ya kira-kira artis yang seru nih buat diajak ngobrol di After School at Home-nya cewek banget.id selanjutnya, boleh banget
komentar di postingan-postingannya cewekbanget.id ya. Dan terakhir teman-teman, aku mau mengingatkan supaya untuk tetap menjaga dan tetap disiplin protokol kesehatan ya, supaya kita semua aman, kita semua tetap sehat. Dan sekarang udah nggak cuma 3M ya teman-teman, tapi 5M, dengan rajin mencuci tangan, memakai masker kalau keluar rumah, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Gitu ya teman-teman, pokoknya. Jangan lupa buat follow semua akun sosial medianya Cewek Banget. Cewek Banget tuh punya TikTok, Instagram, YouTube juga punya, Facebook, official account lain juga punya. Dan teman-teman follow supaya nggak ketinggalan update informasi. Oke? Sekian After School at Home dari cewekbanget.id sore ini. Sampai ketemu di After School at Home selanjutnya. Bye-bye. Oke, terima kasih. Siap. Shiva, oke. Dadah, thank you yang udah nonton ya. Mau di YouTube, mau di Facebook, di Instagram. Halo, makasih. Keep spirit. Nonton lagi ya. Siap. Saya nggak tahu ini siapa. Halo, aku Novita. Bye-bye. Sampai ketemu lagi di After School at Home selanjutnya ya, teman-teman.